Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu-ibu apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Imas yang sudah memfasilitasi tempat untuk pelaksanaan P2K2 pada materi langkah 4 yaitu akibat eksploitasi terhadap anak. Oke, ibu-ibu pada semangat gak? Semangat. Biar lebih semangat, yuk berdiri. Ibu-ibu masih ingat gak tepuk semangat? Masih ya? Baik, kita sama-sama Bu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Ibu sekalian. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Nurdiani yang sebelumnya sudah membahas langkah 6 yaitu akibat eksploitasi terhadap anak untuk poin 1 dan 2-nya. Nah, berikutnya Ibu sekalian dengan saya Rahman Hermawan akan melanjutkan pada poin 3 dan 4-nya. Nah, Ibu sekalian, sebelumnya kan sudah ngobrol dengan teman-teman ya, berkelompok untuk membahas tentang gambar. Nah, Ibu sudah menceritakan. Masih ingat gak Bu? Nah, untuk mempertegasnya biar saya ulas Bu ya ceritanya. Ibu diperhatikan baik-baik Bu ya. Yang pertama, pada kelompok pertama itu diceritakan tentang seorang anak yang dipaksa orang tuanya untuk berjualan koran di lampu merah. Yang seharusnya anak tersebut itu masih bersekolah ya. Namun demikian kondisinya bahkan ayahnya itu dia hanya menunggu di rumah Bu, menunggu si anaknya pulang dan menerima hasil pendapatannya Bu ya. Nah, si anak tersebut dia melihat teman-teman yang seusianya bersekolah. Nah, kemudian maka timbullah keinginan si anak tersebut, saya pengen sekolah kembali. Oke, itu ulasan kelompok pertama Bu ya. Yang keduanya juga diceritakan tentang seorang anak yang terpaksa membantu orang tuanya bekerja, yang juga seharusnya anak ini masih bersekolah Bu ya. Nah, karena anak tersebut bekerjanya juga seperti orang dewasa, capek, sehingga ya karena daya tahan tubuhnya kan belum kuat Bu ya, akhirnya dia sakit Bu, kasihan. Nah, kemudian diperiksalah ke puskesmas Bu. Ternyata setelah diperiksa ke puskesmas, apa yang terjadi Bu? Ya, si anak tersebut kekurangan gizi. Ya Allah, kasihan Bu nya. Oke, itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga di kelompok 3, bahwa ada seorang bapak yang meninggalkan keluarganya Bu, meninggalkan anak istrinya tanpa sesuatu hal sebabnya. Yang jelas ya, anaknya sampai menangis, bahkan istrinya kebingungan Bu. Kebingungan seperti apa? Karena dia berpikir harus bagaimana saya menafkahi keluarga saya Bu ya. Karena di samping dia harus membesarkan anak, juga dia harus mencari pendapatan ya. Nah, karena keterpaksaan kondisi, akhirnya ya, sambil membawa anak Bu ya, bekerja sambil membawa anak. Nah, karena lama kelamaan kan secara kejiwaan juga putus asa Bu, ibu tersebut. Akhirnya dia lama kelamaan menjual anaknya Bu kepada agen dengan harga yang murah. Naudzubillahimin dzalik Bu ya. Padahal si agen mah mencari untung Bu ya. Dia setelah tadi mendapatkan penjualan itu, dia jual kembali dengan harga yang lebih mahal. Oke.
Nah, ibu sekalian, dari ketiga cerita tersebut ya, bahwasanya eksploitasi terhadap anak itu berdampak buruk, Bu, buat anak-anak. Betul nggak, Bu? Betul ya. Nah, sebagaimana itu ada pada flipchart 6 tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Oke, ibu sekalian, gambarnya kelihatan jelas gak? Jelas ya. Boleh nanti ibu sama-sama baca ya. Akibat eksploitasi anak. 1. Anak putus sekolah. 2. Perkembangan fisik anak terganggu. 3. Menjadi penakut, murung, menarik diri. 4. Anak terkena PMS atau penyakit menular seksual, HIV atau AIDS. 5. Tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. 6. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. 7. Anak kehilangan percaya diri. 8. Anak dapat terluka atau sakit-sakitan celaka. 9. Anak tidak punya waktu bermain. 10. Anak stres atau tertekan. 11. Anak terpisah dari keluarga dan lain-lain. Baik, ibu sekalian, terima kasih sudah bantu membacakan akibat eksploitasi terhadap anak, Bu ya. Oke, sebisa mungkin kita jauhi, Bu, untuk masa depan anak kita yang lebih baik. Betul, Bu ya? Oke, untuk hal ini kita punya tepuk hak anak. Yuk, Bu, sambil berdiri semuanya. Biar lebih semangat, Bu ya. Udah siap, Bu? Siap ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, terima kasih, Bu. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, ibu-ibu sekalian ya, di samping ada pada flipchart ini ya, ibu-ibu sekalian bisa lihat tentang dampak atau akibat eksploitasi terhadap anak. Pada buku pintar ada, Bu ya? Ada, baik. Itu, Bu, ada pada halaman 46 tentang akibat eksploitasi. Ibu sekalian, silakan dibaca di rumah buku tersebut ya. Dan diupayakan kita menjauhi perilaku eksploitasi terhadap anak agar anak-anak kita tumbuh dewasa dan bisa menggapai cita-citanya. Nah, sebelum diakhiri, pada pertemuan berikutnya nanti akan dibahas tentang langkah ibu sekalian, yaitu cara pencegahan eksploitasi terhadap anak yang akan disampaikan oleh Ibu Hikmatul. Nah, ibu sekalian, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita sekalian, Bu ya. Amin. Akhirul kalam, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.